Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fi suduri wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin النبي العربي الأمين الذي فتح الله به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه الهادين الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فاللهم افتح علينا الفتى وأنت خير الفاتحين والهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركتنا وسكنتنا وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Ittihad serta para asatidzah, para hujjaj, hadirin hadirat sekalian. Sebelum kita mulai ta'lim kita ini, marilah terlebih dahulu kita bacakan suratul Fatihah. Ya insyaallah dengan keberkahan dari suratul Fatihah ini semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan sampainya ilmu ke dalam hati dan pikiran kita. الفاتحة لنية القبول تمام كل سورة حضرة الرسول بأن الله يفتح علينا أبواب الفتوح أبواب المعرفة بجه سر والدي عنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وزواجه وولاده وذريته وأهل بدر الغرام. صنف هذا الكتاب إلى الإمام محمد بن محمد الغزالي والشيخ الدكتور محمد الصابوني لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin, pada kesempatan pagi hari ini kita bahas tafsir, tapi tafsir tematik maudhu'i. Bila mana pembahasan sebelum-sebelumnya itu disebut dengan tafsir tafsili, ya. Jadi kita baca kitab tafsir, kemudian dibaca satu persatu dan merincinya sesuai dengan yang ada dalam kitab tafsir tersebut. Nah, sekarang kita tafsir tematik maudhu'i. Kita akan bahas tentang masalah daripada taubat, ya. Ayat yang akan kita bahas ada dua, yaitu surah Ali Imran ayat 133 dan surah Az-Zumar ayat 53. Dalam surah Ali Imran ayat 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian, ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Tuhan kalian, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan menuju surga yang lebarnya langit dan bumi.
u'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau belum mencapai tingkatan takwa, Ustaz, kita nggak masuk surga dong? Jawabannya, takwa itu sendiri bertingkat. Ya, ada takwal am, ada takwal khas, ada takwa khasil khas, ada takwal anbiya. Takwal am, takwa secara umum, takwanya kebanyakan orang sekedar tidak kekal di neraka. Sebab orang mukmin yang wafat belum bertaubat tapi usul akidah keimanan masih ada, dia akan masuk surga. Tapi tentu akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dia harus menghabiskan beberapa waktunya di neraka lebih dahulu. Itu ya, na'udzubillah min dzalik. Ini takwal am. Ada takwal khas, takwa seorang yang telah melaksanakan berbagai macam amalan soleh. Ini takwanya lebih tinggi lagi, ya, diharapkan tidak sama sekali mampir ke neraka. Ada takwa khawasil khas, yang lebih khusus lagi, tidak sekedar ibadah zahir yang dilakukan, tapi ibadah batin pun menjadi amalan. Nah, ya, dijauhkan segala sifat buruk yang ada di hati, dan ibadah secara zahir mulai yang wajib dan sunnah pun istiqomah dilakukannya, tidak dipergunakan waktu kecuali untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu takwa yang lebih tinggi lagi. Terakhir, takwal anbiya, takwanya para nabi dan rasul. Nah, ini yang tertinggi, ya. Kemudian dalam surah Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakanlah olehmu wahai Nabi." Nabi disuruh oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya. Bagaimana firman Allah taala tersebut? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas sampai menzalimi dirinya sendiri, asrafu ala anfusihim, yang sudah terlanjur melakukan suatu dosa dan kemaksiatan. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah lah yang mengampuni dosa seluruhnya. Berapapun, sebanyak apapun dosa seorang hamba, kasih sayang Allah lebih luas daripadanya, karena rahmat Allah tiada bertepi. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik hadirin, kita akan bahas taubat adalah
tahapan pertama perjalanan seorang hamba menuju keridhaan Tuhannya. Ini taubat. Jadi ibarat stasiun, misalkan ada 7 stasiun yang harus dilalui sehingga sampai pada kota tujuan. Nah, stasiun pertama itu taubat. Ya, harus melalui tahapan ini, taubat. Karena nggak mungkin seseorang dengan kotornya jiwa, hitamnya hati, dia bisa dekat kepada Allah Ta'ala. Tersebab hadirin, mengapa kita harus bertaubat? Karena buruknya dosa yang dilakukan itu akan menghalangi untuk meraih segala kebajikan, dan dampaknya kita tidak diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Ya, yang pertama, kebajikan kita tidak peroleh, kekuatan melakukan kebaikan pun kita tidak dapati. Mengapa demikian? Karena hadirin, dalam satu hadis, ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, juga dalam riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, kemudian Al-Imam Abu Nuaim meriwayatkan pula, di mana beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kadzaba al-'abdu tanahhal malakani an natni ma yakhruju min fihi." Apabila seseorang hamba dia berdusta, maka dua malaikat pun menjauh, tersebab bau busuk yang keluar dari mulutnya. Ini hadirin ya. Jadi kalau seseorang dia belum bertobat dari ghibah, dari fitnah, dari bohong, dari caci maki, dari menuduh dan lain sebagainya, bagaimana mungkin dia berzikir, dia membaca Al-Quran, kemudian malaikat rahmat pun mencatat apa yang dilakukan? Kenapa? Karena malaikat yang mencatat kebaikan pun menjauh dari orang tersebut. Nih hadirin ya. Jadi perlu adanya taubat, istighfar, jangan pernah untuk kita tinggalkan. Nabi yang maksum, terpelihara dari dosa dan kesalahan, sehari tidak kurang dari 70 kali sampai 100 kali. Ini minimal 70 sampai 100 kali memohon ampun pada Allah. Astaghfirullahaladzim. Kita berapa kali itu sehari? Ya. Nabi yang maksum 70 sampai 100 kali. Jika Nabi yang maksum, yang tiada memiliki dosa, karena terpelihara dari dosa dan kesalahan, masih beristighfar, apalagi kita. Nah, ya. Dan untuk kekuatan melakukan satu kebaikan, hadirin, tersebab ada satu penjelasan dari ulama, idza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka maqbulun wa qad kabbalatka khati'atuka. Jika engkau tak mampu melakukan ibadah di malam hari dan puasa sunnah di siang hari, tak mampu, maka ketahuilah olehmu engkau terbelenggu. Yang membelenggumu adalah dosa dan kesalahanmu. Ini hadirin, semakin banyak dosa dilakukan, semakin berat. Bahkan jangankan amalan sunnah,
amalan wajib pun tak mampu pula untuk dilakukan. Jadi kalau ada orang kita ajak selalu kepada kebaikan, misalkan, Pak, yuk kita ke masjid sholat berjamaah. Nanti deh. Oh ya. Pak, ayo kita taklim, kita mengaji di masjid. Masya Allah Pak, nikmat. Ntar aja deh. Ini terkadang bukan karena dirinya nggak mau, karena beratnya dosa sehingga ya dirasakan berat pula langkah kaki menuju masjid dalam ibadahnya kepada Allah. Kecuali dia telah membersihkan dirinya, dia banyak istighfar, memohon ampun kepada Tuhannya, menyesal dari segala apa yang pernah dilakukannya. Nah, fa insyaallah maka kebersihan jiwa tersebut pun akan sesuai dengan kebersihan ibadah yang akan dilakukannya. Ya, hadirin ya. Jadi minyak dan air nggak bakal bertemu. Kekotoran jiwa nggak akan bisa menampung murninya, sucinya, bersihnya, jernihnya petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wadah yang harus kita sediakan adalah wadah yang bersih, karena rahmat dan petunjuk Allah itu adalah suci. Demikian ya. Kemudian hadirin, untuk mengetahui ya awal dari taubatnya seorang hamba itu seperti apa. Jadi hadirin, biar ada sesuatu yang memotivasi kita untuk bertaubat kepada Allah, meninggalkan segala kemaksiatan, dosa dan kedurhakaan, perlu ada hal yang melatar belakanginya. Di mana yang pertama adalah zikru ghayati qubhiz dzunub, mengingat dampak dari buruknya suatu dosa. Dosa itu akan memiliki ya sesuatu keburukan yang tiada akan putus. Karena dosa adalah hutang, enggak putus kecuali dia telah bertaubat. Sebagai contoh, dampak daripada perbuatan maksiat judi. Sekarang ada yang namanya judol, judi online. Ini yang disebut dengan judi. Na'udzubillah min dzalik, ya. Dampaknya enggak selesai-selesai. Mulai dari habisnya harta, malunya keluarga, hutang di mana-mana, rasa takut, khawatir, ya. Bukan hanya dirinya, bahkan orang sekitarnya pun ikut disusahkan. Ini judi. Yang lain, khamr, minuman keras, secara umumnya yakni narkoba, mulai dari akal pun rusak, organ tubuh pun rusak, harta juga habis, ya, keluarga kita malu dan kotor darah yang berada dalam tubuh kita ini, rasa takut pun muncul, rasa cemas pun datang, belum lagi siksaan yang akan didapati kelak di hari akhirat nanti. Nah hadirin, ya, judi, minuman keras ini kalau sudah mendarah daging pada diri seseorang, hanya kematian yang dapat memberhentikannya. Ini hadirin, orang kalau udah gila judi hadirin, dari ratusan juta dia bertaruh,
sampai puluhan juta, kemudian jutaan, ratusan ribu, puluhan ribu, sampai 5.000 masih main judi. Na'udzubillah min dzalik. Ini ya. Kalau belum habis itu, kemudian ketika sudah tidak punya uang, masih berpikir tentang nikmatnya main judi. Ini dosa, na'udzubillah ya. Minuman keras pun demikian. Kalau belum yang namanya sakit liver kemudian mati, enggak berhenti itu orang. Nah, kalau maksiat sudah mendarah daging. Jadi bagaimana mungkin ini seorang hamba Allah, di mana manusia ini diberikan akal oleh Allah, kemudian dirusaknya akal tersebut, atau tidak digunakan dengan sebaik-baiknya akal tersebut. Narkoba itu merusak akal. Akal yang membedakan kita dengan binatang. Ketika dirusak, nggak ada bedanya kita dengan binatang. Ya. Nah, ketika akal telah rusak, ini hadirin, maka judi dianggap baik. Dianggap baik, bahkan dianggap bermanfaat. Dianggap bermanfaat. Karena bukankah kita melihat ternyata praktek judol itu sendiri tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihapus, diberantas. Kenapa? Ada punya pemasukan untuk negara. Bagaimana mungkin ini negeri akan mendapatkan keberkahan dari Allah bila dibangun dengan duit haram? Na'udzubillah min dzalik. Allah hanya menerima yang baik, yang bersih, yang halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kok kita membangun negeri pakai duit haram, na'udzubillah. Mungkin zaman tahun berapa itu? 70-an ya, ketika Jakarta dibangun dengan duit judi. Ya, ingat ya? Ada fulan, kasihan jangan disebutin namanya ya. Ya. Kemudian ada kiai ikut menandatangani. Na'udzubillah min dzalik. Udah, fulan. Mereka yang mengesahkan, yang menandatangani itu semua udah pada mati. Tapi dosanya bagaimana? Di bawah mati. Inilah hadirin sekalian. Jadi itu yang disebut dosa, dia hutang. Selama belum diistighfarkan, belum ditinggalkan, ya disesali, kita masih ada terus hutang, tidak akan pernah terbayar kecuali kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi kita lihat dampak itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua, hal yang mendapat memotivasi adalah zikru syiddati uqubatillahi ta'ala wa alimi sukhtihi wa ghadabihi alladhi la taqata laka bihi. Mengingat-ingat beratnya, kerasnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, pedihnya kemurkaan Allah yang tidak mungkin dapat seorang hamba untuk memikulnya, menanggungnya. Yang ketiga yang memotivasi, lemahnya kita untuk berhadapan dengan azab Allah Ta'ala. Azab Allah disebut al-azabul akbar, azab yang paling besar. Siksaan yang pernah kita lihat hadirin di alam dunia ini, itu nggak ada seberapa persennya dengan siksaan di neraka. Na'udzubillah. Nggak ada, ya. Jadi beratnya, kerasnya siksa Allah kalau diingat-ingat. Misalkan ada seorang pendakwah, ya, di mana beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan gambaran kelak di akhirat nanti
Di dalam neraka ada banyak para penyeru kebaikan, mereka mendapatkan siksa menggunting-gunting lidahnya sendiri dengan gunting yang luar biasa tajam. Ini lidah kita hadirin, kalau kegigit, lagi makan kegigit, sakit luar biasa. Nah kalau kita gunting sendiri, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini hadirin, maka Nabi sampai tanya, wahai Jibril, siapa itu mendapatkan siksaan sampai sedemikian rupa? Itu mereka adalah orang penyeru kebaikan. Seumpama dia menyuruh, ayo sedekah, tapi paling bakhilnya orang. Nah ini hadirin, ya. Jadi itu baru diantaranya. Api neraka jangan ditanya. Api neraka itu Nabi gambarkan tentang panasnya. Narukum wallati yuqidu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Api yang dinyalakan manusia dalam kehidupan dunia ini hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jahannam. Api las itu besi sampai meleleh hadirin, ya. Itu masih 70 kali lebih panas dari api las tersebut. Itu api neraka bukan sehari dua hari dinyalakan, sampai dipanaskannya sampai 3000 tahun. Warnanya bukan lagi merah, hijau, biru, tidak, warnanya hitam, membakar sampai naik ke hati. Tapalu alal afidah. Jangankan luar kita, hati yang ada di dalam dada pun ikut hangus. Itu api neraka. Na'udzubillah. Maka kalau kita ingat, bagaimana mungkin kita sanggup? Ya. Jadi bagaimana mungkin kita mensia-siakan waktu yang tersisa dalam kehidupan kita ini? Nah, penting ya. Kita ingat-ingat lemahnya diri kita untuk menanggung hal tersebut. Ini hadirin. Jadi ini yang ketiga, yakni kita ingat-ingat nggak bakal mampu kita nggak akan pernah mampu untuk menanggung siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika demikian bagaimana? Kembalilah kepada Allah, ya. Karena dosa itu hadirin akan mendatangkan kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan yang hakiki. Kebaikan. Kalau dosa itu akan mendatangkan kegelisahan, kekhawatiran, kesedihan dan seterusnya. Ada satu hadis yang pernah pula saya sampaikan, al-birru matma'annat ilaihi nafsu wa tma'anna ilaihi al-qalbu wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadr. Yang disebut dengan kebaikan adalah sesuatu yang membuat jiwa tenang, hati tentram, itu kebaikan. Makanya ya, yang disebut kebaikan sebut apa? Ma'ruf. Ma'ruf itu kalau difahami secara letterlek yang dikenali, yang diketahui. Artinya sudah dikenal oleh jiwa kita, akrab kita dengannya. Karena kita ini terlahir suci dan menghendaki kesucian itu sendiri. Maka bila kita melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan, kedurhakaan, apa kata Nabi? Wal ithmu mahaka fi nafsi wa taraddada fi sadr. Yang disebut dengan dosa adalah sesuatu yang membuat jiwa resah, hati pun tiada tenang atau gelisah. Jiwa resah itu dosa. Nah, hadirin ya. Sehingga suatu keburukan disebut kemungkaran, mungkar. Kalau di letterlek dilihat dari bahasa, yang diingkari. Hati kita mengingkari. Ini buruk ini, nggak bagus ini. Diingkari. Maka sifatnya kebaikan secara umum itu universal, siapapun mengatakan baik. Membantu orang ya baik.
menzolimi orang, ya buruk. Ya, siapapun dia, agama apapun dia, demikian. Karena Allah ciptakan mereka, seluruh manusia itu memiliki sifat yang demikian. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisani. Ya, hadirin sekalian, mungkar. Kalau kita lihat ada anak kecil ya, dia ngebohong, anak umur 5 tahun, 6 tahun. Ketahuan gitu? Ketahuan. 5 atau 6 tahun. Ketahuan. Dia nggak bisa menyembunyikan karena udah ketakutan. Masih terbawa. Fitrahnya yang suci itu masih terbawa. Tapi kalau udah tiap hari bohong, umur udah 40 tahun. Hebat. Luar biasa. Ya. Ini hadirin. Jadi demikian ya. Dampak daripada dosa dan hal yang dapat memotivasi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang hadirin, jenis dosa dan bagaimana bertaubatnya. Jenis dosa yang pertama adalah meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan. Meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan untuk dikerjakan, semacam sholat, puasa, zakat, dan seterusnya ya, yang diperintahkan. Ini cara taubatnya, menyesal, bertekad untuk tidak melakukannya kembali, dan mengqadha apa yang ditinggalkan ya, mengqadha. Antum hadirin silahkan pengen sholat sunnah duha, tahajud, rawatib, silahkan. Tapi kalau masih ada diingat-ingat dahulu, bahkan 30 tahun yang lalu atau lebih, seumpama 40 tahun yang lalu, ketika kita baru beranjak dewasa, kita ingat-ingat, ya Allah, dahulu saya suka meninggalkan sholat, apalagi sholat subuh sama sholat isya. Pulang dari mana-mana, malam langsung tidur aja. Udah pulang udah ngantuk, jam 1, jam 2 malam, nggak sembahyang isya lagi. Bangun pun jam 8, jam 9 setiap hari. Ini setelah 30 tahun, 40 tahun hadirin kerjakan. Karena tidak dibahas tentang yang wajib, bila tidak dibahas tentang yang sunnah, bila yang wajib belum selesai dituntaskan. Demikian ya. Kita punya hutang udah jatuh tempo, kemudian kita datang kepada itu orang, kita kasih hadiah kepada dia. Utang tapi belum kita bayar, kita kasih hadiah. Pak, ini saya punya hadiah. Ya nggak usah hadiah, ini utang udah jatuh tempo, bayar utang aja. Bayar utang apa? Kalau dia jatuh tempo wajib. Kalau yang namanya hadiah ya sunnah, suatu hal yang sunnah. Jangan bicara sunnah ketika yang wajib belum selesai dilaksanakan. Bagaimana Ustaz cara mengkodoknya? Mudah sekali. Niatnya sebagaimana kita melakukan sholat adaan biasa, hanya diganti ketika kita takbiratul ihram, Allah, dalam hati kita niatkan, saya sholat fardu zuhur atau saya sholat fardu subuh, dikodok. Saya sholat fardu subuh, dikodok. Sebab yang namanya niat dalam ibadat yang pertama mesti ya disebutkan ta'yin. Ini ibadatnya ibadat apa? Sholat, sebut sholat. Kemudian ta'arud, fardu apa sunnah? Fardu. Kemudian fardunya fardu apa? Nah, ya, fardunya fardu subuh. Jadi ada qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad menyengaja ibadat,
saya sholat, itu namanya qasad. Nah, hal-hal yang begini di hadis nggak ada, dijelaskan oleh para ulama. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan ke sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in akan hadis Nabi itu dengan atau sekaligus dengan penjelasan. Kita kalau cuma baca hadis nggak ada penjelasan, harus baca yang disebut syarah hadis, seperti Sahih Bukhari yang kita baca berarti Fathul Bari, kitab yang menjelaskan. Itulah ya yang disebut pentingnya ada yang memiliki guru dalam memahami ilmu. Nah, kita kembali hadirin, misalkan Ustadz boleh gak ba'da zuhur saya qodok sholat subuh? Boleh. Tengah malam Ustadz? Boleh. Waktu-waktu yang tidak boleh Ustadz, misalkan selepas subuh sama selepas asar kan gak boleh sholat. Kalau sholat qodok boleh gak? Boleh. Karena sholatnya sholat qodok kapanpun. Ya. Kalau kita bayar pakai sholat sunnah 70 kali baru terbayar satu sholat. Sholat subuh 2, bayar 2, selesai. Saya sholat fardu subuh di qodok, begitu doang niatnya. Subuh. Cuman kalau nanti qodok subuh ba'da zuhur, jangan di masjid. Nanti kalau kunut orang pada bingung, ini sholat apaan ini 2 rakaat pakai kunut? Ba'diyah kok pakai kunut? Kunut apa? Subuh bukan, nazilah bukan. Nah, ya. Nah, kalau kita kan kalau subuh kan pakai kunut. Ustadz katanya kunut bid'ah Ustadz. Ya, itulah yang tidak memahami bahasa hadis, yang tidak mau mengikuti penjelasan ulama, sehingga letterlak memahami hadis menjadi salah faham terhadap makna hadis. Hadis sahih belum cukup kecuali dengan dibarengi dengan pemahaman yang sahih. Hadis sahih belum cukup, harus dibarengi dengan apa? Pemahaman yang sahih. Karena Imam Malik dia tidak mengatakan, dia tidak berpendapat kunut itu sunnah, enggak. Imam Malik mengatakan kunut tidak sunnah di waktu subuh. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kunut tidak sunnah dilakukan di waktu subuh. Ya, dalam salat subuh tidak sunnah. Tapi tak satu pun dari para imam mengatakan kunut bid'ah, kagak ada. Gitu. Ya. Dan nggak boleh, haram, nggak ada. Kenapa? Imam Malik kan tahu muridnya, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i melakukan kunut. Nggak dilarang. Nah, ini hadirin. Kenapa? Karena masing-masing punya dalil. Dalil kita yang pertama Sahih Bukhari. Ketika Anas bin Malik ditanya oleh seorang tabi'in, "Aqannat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi?" Qala na'am. Qabla ruku' ba'da ruku'. Ba'da ruku' yasiran. Apakah Nabi kunut di waktu subuh? Iya, kunut. Setelah ruku' atau sebelum ruku'? Setelah ruku'. Yang bilang Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari. Kalau udah Sahih Bukhari kan harusnya kita terima. Jelasin nih hadis. Lah, Ustadz yang mengatakan bid'ah, ayah, engkau pernah sholat di belakang para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu mereka pada pakai kunut gak ya? Bid'ah. Di belakang Nabi, ya, bid'ah. Kalau kita memahami bid'ah secara literal, tabrakan dengan hadis yang tadi. Sama-sama sahih. Sama-sama hadis sahih. Mungkinkah dalam hadis bertentangan sampai sedemikian rupa tidak bisa dipadukan, tidak bisa dikompromikan? Tidak. Makna bid'ah yang disebutkan oleh sang ayah dari generasi sahabat, anakku, pertanyaan kamu belum pernah ditanyakan di zaman Nabi. Tapi bahasa si ayah apa? Bid'ah. Karena makna bid'ah secara istilah
fi'lu ma lam yu'ad fi 'asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fi'lu ma lam yu'ad fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pekerjaan keagamaan, amalan keagamaan yang belum dikenal, yang belum diamalkan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang belum diamalkan. Jadi jangan mengatakan bid'ah itu konsekuensi hukum, misalkan bid'ah itu haram. Tidak seperti itu. Ya. Bid'ah ada yang haram, ada yang wajib. Nah, ini hadirin, ya. Jadi yang dibid'ahkan oleh si ayah bukan kunutnya, tapi pertanyaan si anak. Aduh, pakai nanya. Ya. Itu nggak ada pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena di masa Nabi itu dilakukan kunut. Nah, sehingga dalam riwayat Imam Ahmad lebih jelas lagi, mazalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta farqat dunya. Nabi senantiasa kunut di waktu salat subuh sampai wafat. Subhanallah. Ini riwayat Imam Ahmad. Bagaimana Ustaz, saudara kita yang tidak kunut? Ya biarkan. Kan Imam Malik nggak kunut, guru dari Imam Syafi'i. Karena ini masalah bukan masalah yang qat'i. Misalkan di masjid kita ada yang nggak kunut, ya biarkan. Ya, masing-masing. Ya, punya dalil silakan diamalkan. Nah, itulah untuk menjaga daripada persatuan, kecuali masalah yang prinsip, yang qat'i baru. Ya. Nah, kemudian hadirin, yakni kita lanjutkan sedikit bahwa meninggalkan kewajiban seperti demikian. Sekarang yang kedua, dosa antara kita dengan Allah, seperti tadi main judi, makan riba, kemudian meminum khamar dan lain sebagainya. Nah, ini menyesal, bertekad untuk tidak kembali kepada dosa yang serupa, ya. Dan kemudian jangan pernah untuk pesimis. Tadi udah disebut, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah lah yang mengampuni seluruh dosa. Ini hadirin. Ustaz, tapi saya bukan apa-apa Ustaz ya. Saya habis dosa nih. Saya tobat. Ntar dosa lagi tuh Ustaz. Saya nggak kuat untuk nahan daripada hawa nafsu saya Ustaz. Ya tobat lagi. Terus pasti saya akan melakukan lagi. Jadi saya tobatnya ntar-ntaran aja deh Ustaz. Bagaimana jawaban untuk orang seperti ini? Antum tobat, terus tobat. Karena jeda antara setelah tobat dengan berbuat maksiat kembali itu tidak ada yang tahu. Boleh jadi seketika Anda tobat, kemudian Anda diwafatkan Allah, maka Anda menghadap Allah, meninggalkan dunia dalam keadaan bertaubat. Kalau kita buang air kecil, cebok gak? Cebok. Buang lagi. Cebok lagi gak? Buang lagi. Cebok lagi gak? Terus begitu. Kan kotoran itu najis, harus dibersihkan. Nah, ya. Tapi jangan begini. Saya mau tobat, tapi ntar kalau saya nggak kuat, saya bakal lakuin lagi. Bukan begitu tobatnya. Mantep. Wah, saya nggak akan pernah. Ya. Dengan apa? Hal yang memotivasi. Kita ingat-ingat dampaknya, siksaan Allah, lemahnya diri kita. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang paling berat, dosa dengan sesama makhluk. Waduh, repot nih. Sama manusia ya. Seumpama kita pernah gibahin orang, fitnah orang, makan hak orang. Ini sebelum kita minta halal, minta maaf, datang kepada orangnya, belum selesai urusan kita.
Misalkan kita pernah merampok atau mencuri ya barang orang, tobat nggak bisa, balikin dulu hak dia, setelah dibalikin baru bertaubat pada Allah. Selama dia tidak memberikan hak itu orang, selama itu pula tidak diterima taubatnya ya. Kemudian ghibah, misalkan kita gibahin orang. Ghibah apa sih, Sat? Membicarakan sesuatu yang kalau dia tahu dia marah. Tapi benar saat dia kayak gitu, itu ya namanya ghibah. Kalau nggak benar fitnah. Kalau benar namanya ghibah. Yang repot hadirin, kalau kita ghibahin jenderal bintang 4, gimana? Karena yang namanya ghibah kita mesti datang ke orangnya terus kita ngomong, Pak, mohon maaf minggu kemarin saya ngomongin aib Bapak. Kira-kira gimana tuh? Repot itu. Nah, bila mana kita memiliki dosa yang sudah tidak sanggup lagi, ya, kita tuntaskan. Kalau seperti itu, udah jangan didatangi. Atau ada seorang jawara misalkan, galak banget orangnya, kita gibahin. Kita datang kecuali fasik. Ya, kalau dia fasik, ya nggak ada masalah untuk diumbar aibnya. Artinya fasik itu dia maksiat udah nggak ada malu, terang-terangan. Nah itu baru. Kalau udah terang-terangan nggak malu atas dosa yang dilakukan, nggak apa-apa. Dia aja merusak kehormatan syariat, maka harga dirinya boleh pula dirusak. Demikian. Itu orang fasik boleh. Tapi orang nggak ketahuan, siapa aja nggak tahu, dibuka aibnya. Nah yang begini ya, kecuali membuka aib dalam masalah hukum atau memperjuangkan hak, beda lagi ya. Jadi hadirin sekalian, kita mesti datang, misalkan kita depan, misalkan ada ya orang, kita depan dia baik banget, tapi di belakang dia kita gibahin terus nih orang. Kemudian kita datang, waduh, kakak mohon maaf kak, kenapa? Begini kak, saya waktu itu omongin aib kakak. Kira-kira gimana tuh? Repot gak tuh? Nah, kalau kita khawatirkan rusaknya persaudaraan, jangan datang dan jangan memberitahukan tentang dosa kita kepada dia. Udah langsung pada Allah. Tapi kalau masih memungkinkan, bilang. Harus itu, ya. Bisa nih kayaknya ditanggulangi, bilang, datangi, nyatakan seperti itu. Yang repot lagi, dosa terhadap sesama makhluk dalam hal memvonis kafir atau menuduh bid'ah, na'udzubillah min dzalik. Sebab hadirin, kalau sudah menuduh kafir, vonis kafir ini berat. Saya pernah sampaikan hadisnya nggak sekali dua kali itu, karena bahaya hadirin. Kalau kita lihat dari medsos, ada AI, ada segala macam, tulisan di karang-karang lah, segala macam, nggak tuhnya kita ditipu, ya. Terus kita langsung gampang memvonis kafir orang, hanya berita yang belum bisa teliti kebenarannya. Kata Nabi, idza qala rajul li akhi ya kafir faqad ba'a bi ahaduhuma. Apabila ada seseorang menyatakan, memvonis, menuduh saudara muslimnya itu kafir, maka ucapan kafir berbalik kepada salah satu dari keduanya. Kalau yang dituduh kafir tidak kafir, berbalik kepada yang memvonis, yang mengucapkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah pelihara segala perbuatan kita, isi hati kita, akal fikiran kita dari kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, dan sehingga dengannya Allah tutup usia kita dalam husnul khotimah. Mungkin sebelum kita tutup, satu pertanyaan kali ya. Ya. Boleh, silakan. Kalau memang kagak ke ini kelamaan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak, saya dulu mendengar sebuah kajian mengenai orang bisa masuk surga tanpa dihisab. Ya. Bila mana sholat itu diterima. Nah, pertanyaan saya, apa syarat
Apa maksudnya itu harus diterima? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, dalam satu hadis, laisa lil abdi min salatihi illa ma'aqala minha. Tidak ada pahala yang Allah terima dari seorang hamba dari ibadah salatnya illa ma'aqala minha, kecuali apa yang aqala, yang ia sadar saat ia mengucapkan. Ya, dia sadar, dia faham betul, dia munajat, itu yang diterima. Ya. Jadi kalau kita baca sesuatu, pikiran kita kemana-mana nih. Pikiran kita kemana-mana. Kan kita sholat itu dialog kepada Allah. Kalau pikiran kita kemana-mana, kita nggak paham, kita nggak ngerti apa yang kita ucapkan, bagaimana mungkin ada pahala di sana? Kecuali kalau emang kita kagak ngerti, tapi tetap kita upayakan pengagungan kepada Allah dalam sholat kita. Beda lagi. Contoh, ada anak kita lagi tidur pules, cuman dia ngomong gini, Pak bagi duit, kasih jangan. Pak bagi duit cepetan, lagi tidur pules, kasih jangan. Jangan, orang dia nggak sadar. Kita sholat pikiran kemana-mana, kan nggak sadar kita apa yang kita ucapkan. Diberi gak tuh apa yang kita pinta oleh Allah? Nggak diberi, ya. Jadi mau sholat dimanapun usahakan khusyuk, karena dengan kekhusyuan itulah diterima. Permasalahannya khusyuk berat. Yang bilang berat Allah Ta'ala sendiri, ya. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi yang disebut khusyuk itu berat. La kabiratun illa 'alal khashiin. Sabar sama salat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi seperti apa? Usahakan khusyuk. Belum bisa juga, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kurang-kurangnya kita insya Allah mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Begitu. Nah, itulah dalam ibadah seperti itu. Jangan kita setiap sholat sampai kagak udah salam aja. Astagfirullah. Ini bukan lagi ruku, bukan lagi i'tidal tuh. Cepet banget gitu. Jadi kesimpulannya adalah apa yang kita ucap, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, kita ingat-ingat artinya. Alhamdulillahirabbil alamin, masih ingat tuh. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Pas ketika iyyaka na'budu, udah langsung, waduh, tadi udah tanda tangan belum ya? Udah tuh, langsung, ya. Terus sampai ruku masih difikirkan. Tadi udah berapa ya surat yang saya tanda tangan tadi? Akhirnya udah, seukuran yang dibaca, yang disadar ketika membaca, itu yang mendapat pahala. Selebihnya nggak dapat. Begitu ya. Jadi kesimpulannya adalah nggak apa-apa masuk surga dihisab. Yang penting nggak masuk neraka, begitu. Kesimpulannya. Sebab dihisab itu ya untuk orang kayak kita kayaknya dihisab semua deh. Ya, kalau tanpa hisab, masya Allah, luar biasa itu amalan. Ya, makanya dengan sholat yang dengan kekhusyuan. Tapi boleh jadi di antara kita ini ada yang betul-betul khusus, saya nggak tahu. Kan boleh jadi di antara kita ada yang jadi wali tapi diem, gitu kan. Wallahu a'lam. La ya'riful wali illa wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Jadi banyak orang sekarang mengatakan wali lah, wali ini. Lah, yang tahu wali ya wali. Silakan Bapak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan mungkin ini. Pertama, itu masalah tobat itu kan kalau nggak salah itu jadi penyesalan tidak akan kembali lagi juga, yaitu diantaranya.
Nah, seperti yang tadi diungkapkan bahwa kalau misalnya kita tahu ya, sebagian yang dosa-dosa besar seperti misalnya ya dosa kepada orang tua, zina, membunuh, itu udah jelas itu kan dosa besar. Masalahnya banyak dosa-dosa kecil gitu ya, boleh dikatakan kecil, mungkin koreksi saja. Jadi selama kita bergaul, rasa-rasanya ya hasud, ghibah, hasad, ya sum'ah, itu tidak terlepas dari itu. Nah, tadi dikatakan Ustaz, tapi saya memahami juga ya bahwa tetap kita harus bertobat gitu kan, yang supaya kita diampuni. Nah, masalahnya seperti tadi, berulang kali tempat sambal katanya. Apakah hal-hal seperti itu selain dari dosa-dosa besar itu bisa diampuni? Karena kan kita katanya wudu, itu juga bisa menghapus dosa, terus juga sholat, itu sebenarnya menghapus dosa. Apakah dengan itu padahal dia sudah bertobat gitu kan? Katanya gitu kan. Itu satu. Kedua, masalah ghibah kata gitu. Nah, sekarang apalagi dengan teknologi IT gitu ya, dengan medsos ya. Nah, seolah-olah kita yang yang ibadah itu adalah seperti tadi sholat ya, zikir, khusyuk gitu ya. Jadi, tapi kan di pergaulan ada yang bisa dijadikan ibadah. Nah, apakah misalnya niatnya, apakah tadi seorang misalnya ada untuk hal yang membicarakan hal-hal yang memang dia itu, saya tidak menyebut seorang ya, sudah jelas-jelas merusak negara misalnya ya, sudah ada bukti gitu kan, dan orang-orang yang berjuang misalnya untuk menuntut supaya dia itu diadili, karena apa? Karena untuk kesejahteraan umat itu, untuk kemajuan negara. Apa mereka itu juga dikatakan ghibah? Karena mau justice katanya, tidak ada keadilan gitu kan. Apakah mereka itu untuk memperjuangkan supaya memang keadilan itu apa? Termasuk ghibah juga itu. Atau juga misalnya memperjuangkan mereka tidak ada pahalanya untuk misalnya pergi ke KPK segala macam untuk memperjuangkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi udah disebutkan, fasik itu nggak ada masalah untuk dibicarakan. Orang fasik sudah tidak malu lagi dengan kemaksiatan, keburukan yang dilakukan. Kalau orang udah ketahuan hasil korupsi justru jadi kekayaan, jadi suatu kebanggaan, kan yang begini harus ditindak. Berarti dia bangga dengan dosa. Yang begini fasik, nggak masalah yang begini. Kenapa? Nah, kalau kagak dibicarakan, bagaimana nanti dibawa ke pengadilan? Itu yang pertama. Yang kedua, benar Pak, kita nggak bisa lepas dari dosa dan kesalahan. Nabi bersabda, ya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughirghir. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat hambanya selama nyawa belum di kerongkongan. Nah, jadi itulah kehidupan. Ada dosa, ada pahala, ada kebaikan, ada keburukan. Jadi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menetapkan pula amalan yang akan menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Yang tadi Bapak sebutkan, misalkan dalam satu hadis sahih, man qala fi dhuburi kulli shalah, ya, man sabaha fi dhuburi kulli shalah salasan wa salasin wa hamidallaha salasan wa salasin wa qabarallaha salasan wa salasin wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa yumiitu ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu khatayahu walau mithla zabadil bahr. Man sabaha fi dhuburi kulli shalah, barang siapa yang bertasbih 33, tahmid 33, takbir 33 dan hitungan ke 100, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhiri, diampuni dosanya meskipun dosanya itu bagaikan buih di lautan. Buih itu busa. Busa di ember kita nggak bisa hitung. Ada sabun kita kucek di ember, bisa kita hitung? Nggak bisa. Ini busa di lautan.
nggak kehitung. Sebanyak apapun dosa habis dengan mengamalkan tadi. Itu baru satu, yang lain pun demikian. Wudhu tadi disebut, rontok itu dosa. Sehingga Imam Hanafi tahu dosa seseorang dari air wudhunya. Subhanallah. Nah, kita dibersihkan dengan ibadah tadi. Jadi jangan pernah berhenti dalam ibadah, karena itu juga kafarat bagi dosa kita. Kita ini banyak salah, disadari atau kita tidak sadari. Dan jangan mengatakan, dosa kecil. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Artinya apa? Kalau dosa kecil dikumpulin tiap hari banyak. Dan tidak ada dosa besar bila ditaubati. Dosa besar nggak bakal ada, ya, karena dosa besar pun bisa ditaubati pula. Jadi jangan melihat dari kecil besarnya dosa, tapi dilihat kepada siapa kita berdosa. Hakikatnya kan kepada Allah. Nah, demikian. Jadi kesimpulannya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu kuncinya. Kalau kita dosa sama orang, hak yang nggak mungkin kita hadapi sendirian, ya Allah, nggak mungkin deh saya meminta maaf kepada orang tersebut, nggak mungkin, bakal rusak nanti bakalan ini dan itu segala macamnya. Nabi nasihatkan apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Barengi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menghapuskan keburukan. Ya, silakan Pak, satu lagi. Terserah ya. Boleh. Satu terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tadi ingin menanyakan, kan kita diwajibkan sholat itu sejak umur 12. Kalau kita tidak melaksanakan sholat itu kan bertanggung dosa. Baru kita sadar kepada umurnya setelah kita keluarga. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang pula. Jadi kembali pada tadi mengkadonya kan. Jadi sholat itu dikado sesuai dengan rakaat atau bagaimana? Ada yang 4, ada 3, ada yang 2. Yang kedua tadi Bapak mengatakan bahwa Nabi itu taubat, para Rasul dan Nabi taubat 70 kali sehari paling enggak. Sampai Istighfar. Kira-kira ada kaitannya dengan bahwa pernah saya baca buku, apakah buku itu salah atau salah saya kalau baca, bahwa malaikat maut itu melihat kita dalam sehari semalam 70 kali. Apakah ada kaitannya dengan itu? Ya, yang 70 itu paling sedikit 70, paling banyak boleh lebih 100. Ketiga, masalah dosa kita itu paling banyak zakat paling banyak. Itu bagaimana kita mengkabul zakat? Kan bisa dikabul dosa. Bagaimana cara kita? Kalau kita mau bayar sudah banyak, begitu banyak dari sekian tahun. Kita sudah umur sekian banyak tahun tidak bayar zakat. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Yang pertama, ya sesuai 4 rakaat zuhur, 4 rakaat pula persis. Cuman niatnya saya sholat fardu zuhur di kodok, begitu doang. Allah, dalam hati saya sholat asar di kodok, saya sholat fardu asar di kodok, saya sholat fardu maghrib di kodok, begitu doang. Ya, 2, 4, ya, subuh 2, pakai kunut juga, nah, seperti itu. Kalau zakat kan itu setahun sekali, itu pun yang udah nisab. Nisab itu mungkin sekarang 1 juta ya. Ada gak segram 1 juta? Ya. 1 gram emas. Ya, berarti udah lebih ya. Berarti kalau 80 gram, hitung aja 80 berarti 80 juta. Ya.
taruhlah 80 juta misalkan. Bapak punya uang simpenan baru 70 juta, nggak kena Pak, belum kena zakat karena nisabnya belum sampai. Haulnya udah setahun, saya udah punya uangnya 70 juta udah setahun, tapi nisabnya belum sampai, nggak kena. Sedekahkan boleh gak Ustaz? Bagus, tapi bukan zakat namanya. Orang, mohon maaf, kadang sekarang mengada-ngada membuat hukum sendiri. Misalkan ada orang baru dapat pensiun pesangon, keluarin zakatnya. Zakat apaan? Sedekah bukan. Zakat pensiun kagak ada. Yang namanya zakat itu dilihat, kan zakat ada zakat mal, harta, ada perdagangan, pertanian, hewan ternak, itu ya, barang tambang. Itu ada masing-masing ada hukumnya, ada hal-hal yang perlu dibahas gitu. Jadi ketika Bapak misalkan punya uang tadi belum sampai nisab, nggak kena. Kalau udah sampai nisab, keluarkan cuma 2,5% doang kok. 2,5%, itu pun setahun. Maksud ini dia itu dari awal itu sudah sampai nisab. Tapi dia hati untuk membayar itu berat. Nah, jadi kita bayar sekali itu gimana? Cara itu. Ya, tadi di kodok kapanpun boleh, silakan. Tinggal dihitung aja, dihitung. Makanya kan enaknya itu tuh pakai emas ya, 2,5%. 2,5%-nya dari 80 gram, 80%-nya berapa? Nggak 2,5%-nya. Tinggal dihitung, ya. Nah, jadi dalam masalah ini, misalkan 10 tahun, ya udah selama 10 tahun, 10 kali dikali 10. Tinggal demikian aja, selesai. Iya. Kalau manusia sekarang susah. Kenapa? Manusia sekarang serakah. Enggak, kalau zakat itu 2,5%, 2,5% dikit itu Pak. Dikit itu 2,5%. Nah kita punya. Iya. Tahukah Bapak berapa yang harus dibayar jemaat gereja kepada gereja? 10. Ini 2,5%. Itu pun 10 tiap bulan Pak, bukan tiap tahun. Tuh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Udah ya? Apa? Oh, 6. Itu saya belum tahu. Iya, belum tahu. Jadi setidaknya Nabi memohon ampun kepada Allah membuktikan bahwa Nabi itu hamba Allah. Jadi kalau hamba Allah jangan disembah, begitu, ya. Jangan sampai kelewatan. Nah, jangan kelewatan. Buktinya Nabi masih memohon ampun kepada Allah. Mafhumnya Pak, pengertiannya, kalau Nabi sampai 70 sampai 100 kali, berarti kita harus lebih. Bahkan kita setiap kali melakukan hal yang buruk, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, langsung itu, ketika langsung astagfirullahaladzim, hilang langsung, bersih lagi hati, bersih hati lagi. Kalau nggak ditaubati, gelap hati, tidak lagi bisa jadi cerminan diri. Jadi saya pernah membaca hadis bahwa malaikat maut sehari semalam itu melihat kita 70 kali. Iya. Kita dicabut nyawa atau baik. Jadi saya pun tidak tahu, terkadang yang namanya angka itu bisa difahami lain. Insya Allah 2 minggu ke depan kita akan bahas lebih lanjut. Semoga apa yang kita pelajari ini ada manfaat untuk kita semua, dan semoga dengan amalan kebaikan yang alhamdulillah Allah berikan kepada kita pada saat ini kita mampu melakukan, menjadi sababiah akhir kehidupan kita dalam husnul khotimah. Kita baca sama-sama doa dari penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. In uridu illa al-samsata tawfiq ila bil ali tawqati ilayhi unib hadana wa ikum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.